Jadi dalam hati, dalam tubuh, ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi darah itu rusak seluruhnya. Itu adalah hati. Jadi napa Bapak Ibu? Segala bentuk obah saobah, omong saomong, delok sak delok, seluruh kehidupan ini dimulai dari namanya qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para alim, para ulama, para yai, para ustaz-ustazah semuanya, para haji wa hajah semuanya, calon haji dan hajah semuanya, keluarga besar PT Anugerah Kopa Indonesia, Mas Andi, Mbak Eni, dan seluruh pimpinan di PT AKI dan seluruh keluarga besar PT AKI yang hari ini tampak ceria-ceria sekali di tanggal muda. Hari-harinya tanggalnya muda terus Mas Hari ya. Terus muda begitu, itu harapan kita semuanya. Tapi hari ini pokok pembahasan yang sering muncul di permukaan pasti kabar yang ditanyakan adalah kabar kesehatan. Harusnya memang itu ditanyakan, tapi ada yang lebih harus ditanyakan lagi adalah seperti ketika para sahabat radhiyallahu anhum ketika bertemu dengan sahabat Rasulullah yang lain, itu mesti pertanyaannya apa teman-teman? Pertanyaannya kaifa imanuk, bagaimana kabar kalian? Kabar iman kalian, mohon maaf. Bagaimana kabar iman kalian? Kalau misalkan kita ditanya begitu, jawaban kita kira-kira gimana teman-teman? Karena ukuran iman juga rada anu ya Mas Nurkolis ya. Rada gak jelas misalkan kalau kita ya. Nek tanya, "Ya Mas Ben kabar kesehatanmu?" Alhamdulillah gak ngeluh ya Mang. Ditanyakan lagi, "Ben kabarmu?" Alhamdulillah jatuh tempo kebayar, berarti ngeluhnya hilang misalnya. Tapi kalau kabar iman itu perlu kita terus beristighfar karena iman kita memang naik dan turun. Yang ngerinya lagi kalau kebanyakan turun. Sementara mohon maaf, berita tentang kematian begitu cepat sekali muncul di media sosial. Dikit-dikit lagi isu-isu buka WA nang grup dia kok innalillahi. Nah, saya ingin diskusi ke teman-teman. Iki anu Mas Andi, apa aku tok rasane padha. Mungkin hati saya sudah mati ya. Nah, ini kita bahas. Dulu awal-awalnya enek ambulan niku nguing-nguing ngono rada sering-sering ngono. Enek kabar berita duka nang media sosial rada dek ngono. Apakah hati saya sudah mati? Bagaimana sekarang ada ambulan jam piro simpangan bolak-balik mana ra kroso. Krungu berita sakit kematian ya biasa wae. Saya mikirnya gini, astagfirullah iki mati tenan. Yang mati bukan orangnya tapi ini hatinya ini. Jangan-jangan zikrul mautnya hilang. Tapi memang kadang-kadang, mohon maaf ya, istri saya awal-awalnya di rumah sakit 2005 itu kalau melihat orang sakit, melewati orang sakit di rumah sakit terus piye ngono. Tapi suwi-suwi. Karena tiap hari yang ditemui orang sakit tidak begitu terlalu seperti awal-awalnya. Makanya kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya teman-teman pernah saya putarkan salah satu video yang isinya apa? Para pedagang di Mekah, Masjidil Haram, itu mereka tahu kan kalau sholat di Masjidil Haram itu nilainya berapa? Di antara masjid yang lainnya dibanding masjid kita 100.000, bayangkan. Mereka tahu 100.000. Begitu azan di Masjidil Haram, para pedagang yang ada di sekitar Masjidil Haram itu ya ditutup. Maksudnya ditutupnya ya sholat, tapi gak neng Masjid Haram. Pada karek melangkah 5, ini nilainya 100.000. Tapi mereka tetap gelar sajadah di tokonya. Ya sholat di awal waktu, sholat ala waktiha itu. Pada karek melangkah. Karena menurut Ustadz Syafiq Basalama sudah terlalu biasa sehingga kehilangan makna. Pertama kali umroh, ini mengingatkan ulang ya judulnya hati. Begitu lihat Ka'bah pertama kali, rasanya nangis kok ndredeg, ya Allah, mak atas Ka'bah, ya Allah, rumah Allah, zikiran, kong balik nang hotel gak gelem. Sik aku tak wiritan aku. Bareng rada bengi, ngantuk nang hotel. Sesuke rasa-rasan aku, ketelu kelingan dititipi kurma.
Nah, akhirnya Ka'bah itu hanya terlihat begitu menarik di awal-awal. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, bagaimana agar bisa menjaga suasana hati tetap dalam kondisi yang maknanya adalah makna beriman dan ingat pada Allah. Tidak mudah, tapi inilah yang harus kita lakukan, saling mengingatkan. Wazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ini PT Akis biasa apalannya niki Mas Haris ngontok di luar kepala misalnya niki ya. Ingatlah kepadaku kata Allah, teman-teman, maka aku Allah akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian termasuk yang kufur. Al-Baqarah 152. Jadi lek eling Gusti Allah itu eling marang awakmu. Dawi Gus Bahab, hadis yang menyatakan pokoknya kowe eling Gusti Allah suka maupun duka. Wis Gusti Allah kan terus-menerus akan membantumu. Sakwelele tanda kutip, padahal ini bu bagus ini kata beliau. Terhapusnya dosa-dosa walau solusi konkret tanda kutip lagi ya, di dunia nggak ada. Jenengan nyuwun kesehatan pas posisi sakit. Ternyata sama Allah nggak dikasih kesehatan. Pangaloro kuwi justru ada kenikmatan lain yang luar biasa. Gusti Allah ngerok dosa, menggugurkan dosa-dosa. Sementara hapusnya dosa itu kebutuhan paling mutlak manusia. Nggih napa nggih? Kira-kira pengen napa mboten dosane diampuni? Ada yang sembatin, aku ora duwe dosa titik. Atau sering mengeluh begitu enak musibah, kok yo sorot men to yo uripku, dosaku apa to yo akeh lah kok tekon barang. Kan sering kan ada guyonan begitu. Dosane akeh rasa tekon. Maka bagaimana menjaga ini ya? Biarkan aku menjaga perasaan ini. Perasaan apa itu? Zikrullah. Menurut jenengan teman-teman, angel apa angel? Tapi lek PT Aki ndak, kalau dulu munggah ning dhuwur ya. Jadi engko lek kepleset sawaya-waya iso bablas. Walaupun SOP-nya sudah dilakukan, tapi semua kemungkinan peluang bisa. Ora usah munggah ning kubah ning dhuwur masang, ora nyapo-nyapo lho iso mati. Ya apa ya? Ora nyapo-nyapo, yang orang sering bilang angin duduk, ya Mas Andi ya, angin duduk. Jadi Pak Wo saya almarhum itu ya, bar maghriban bareng nyangkruk ngobrol ning emper, malah meneng. Lebar ngobrol guyon, ngomongnya sampah urunane piro sama warga. Malah meneng, lha kok klimprek meninggal. Ini lho, di depan mata. Jadi rasanya ya Allah ya Robbi, semua peluang bisa terjadi. Makanya termasuk segala macam penyakit. Saya sering bilang Mas Andi, virus iku karek ngenteni kabeh mesti kena, mesti wis to. Jenenge virus. Mesti kena dan tidak bisa hilang. Virus itu sudah ada sebelum ada manusia dan akan terus ada. Cuman nanti karek kuat ora wae dhewe waktu lek kuat-kuat cacah PT Aki ini ki luar biasa. Wis Mas Hari tes virus sampai tobat sampean ya. Apa yang Mas Hari ki mikir-mikir, mati dhewe aku ning jero kono. Tapi nun sewu sekali lagi karena kita kemungkinan kemasukan dan bisa menularkan lah kuis yang kita jaga saudara-saudara kita, keluarga kita. Baik, bagaimana menjaga hati ini kita cek dulu ya teman-teman. Mari kita lihat hati. Di hadis Bukhari, tinggal baca saya, nomor 52 dan Muslim 1599. Bapak-bapak, Ibu, informasi saja. Bukhari itu tanya ini kepada jenengan. Hidupnya dengan Imam Syafi'i itu dulu mana? Sepuh Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Imam Syafi'i, jelas nggih? Jadi jangan salah loh nanti jenengan. Nanti kalau melihat hadisnya Imam Syafi'i kok gini hadis Imam Bukhari, lah orang lahir Bukhari kan jene. Perlu paham ya? Imam Bukhari itu salah satu di antara guru-guru yang bersanad itu ya Imam Syafi'i itu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi Bukhari itu salah satu muridnya namanya Muslim, Masya Allah. Dan salah satu jasa dari Bung Karno kepada dunia Islam, itu salah satunya adalah ditemukannya makam Imam Bukhari di Bukhara. Di daerah mana? Tempat apa? Mantan bekas Uni Soviet dulu. Yang belum lahir gak ngerti ya, Uni Soviet ya apa? Rusia. Negaranya Ukraina ya kalau tidak salah ya. Di Bukhara. Itu Imam Bukhari, Presiden Soekarno mengingatkan ulang aja. Waktu diminta kerjasama sama Soviet, jadi Soviet, Cina, Amerika itu pada waktu Indonesia baru merdeka, berlomba-lomba untuk menggait Indonesia. Nah, Presiden Soekarno itu sebenarnya ya antara mau tidak mau, akhirnya ditekan sama dua ulama besar Indonesia, Hasyim Asy'ari, kalau tidak salah sama Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah.
Satunya dari NU, satunya dari Muhammadiyah. Itu gini, mau dengan Rusia, tapi satunya syarat kudu bisa menemukan makamnya Imam Bukhari. Bayangkan teman-teman, luar biasa toh Indonesia itu. Nah, Rusia begitu diberitahu presidennya Putin pos apa waktu itu ya, bingung sopo Bukhari kuwi. Tapi sekarang bilang pokoknya bisa mbak temukan. Ya itulah, makanya pentingnya kita berdekatan tanda kutip ya dengan penguasa, dan yang baik-baik itu ada gunanya juga untuk menekan kebaikan-kebaikan supaya terlaksana. Singkat cerita ternyata makamnya Imam Bukhari ditemukan. Dan jadi wallahu a'lam bishawab, itu Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis dengan kesahihannya yang perawinya diseleksi ketat, Mas. Jadi kan nun sewu ya. Jenengan itu cerita Mas apa ini? Mas Dahlan. Mas Darman ya, Mas Darman padahal. Mangga masker Mas Hani. Mu Andi. Mas Darman diomongi Mas Andi. Man tak omongi. Dek iki no aku petuk anu si A ngomong ngene-ngene. Lho mosok si A terus ditekoni karo Mas Darman. Tenan to? Heeh, kon dhewe olehmu kok kene. Itu namanya hadis. An. Lah, Bukhari niku lek nyelidiki satu hadis dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah entek kok sapa? Dari ini terus sampai gone Madinah. Wis hadis lho. Begitu ke Madinah ketemu wonge, bener toh kamu pernah? Iya benar, saya ketemu dengan si A. A itu mana? Baghdad, Irak. Teko Madinah, teko golek wong sitok. Makanya mengumpulkan hadis itu berpuluh tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun, wallahu a'lam bishawab. Ada yang macam-macam. Nah, ini maksud saya, betapa mencari sumber kebenaran berita itu gak main-main. Jadi bukan karena infotainment ya, dari itu jelas. Kok konangan dari si A, misalkan tekan yang Baghdad, kok si A itu andok warung. Bukhari ngonangi kok andok warung. Utawa ditekani ngomong, "Piye menurutmu A?" Oh, lek pengajian gene ngantuk iki. Langsung semua hadis kalau ada salah satu perawinya si A itu dicorek. Hadis ini derajatnya turun dari sahih menjadi hasan. Hasan dulu. Paham ya teman-teman? Nah, ini ilmu ini dewe, nang gone pondok iso setahun niku. Namanya ilmu mustalah hadis. Angel niku ya Mas Hari ya. Aku sinau ngene Mas Hari ra iso angel ram ya. Nah, ini namanya Bukhari, terus bukannya Muslim muridnya. Di dawuhnya, ingatlah bahwa dalam jasa itu ada segumpal daging. Ini sering dengar ya jenengan ya. Kalau bahasa Arabnya ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wahiyal qalbu. Jadi dalam hati, dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Ini saya menguatkan apa yang pernah kita sampaikan dulu ya. Tapi darah itu rusak seluruhnya. Itu adalah hati. Jadi napa Bapak Ibu? Segala bentuk obah saobah, omong saomong, delok sak delok, seluruh kehidupan ini dimulai dari namanya qalbu. Masih ingat ya, bukan kalbun ya. Kalau kalbu apa? Asu. Jadi anak-anak sekarang tidak minum ASI, banyaknya minum ASU, air susu umplong. Harusnya kan ASI ya, air susu ibu yang terbaik. Tapi kakek kena ASU, air susu umplong. Wong Jawa ngarani umplong, gendul, umplong, opak, jingklong, druang. Jadi enak teman-teman bahasa ngono kuwi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kuncinya ternyata ada di sini, ada di segumpal darah itu. Lalek neng medis segumpal darah menentukan itu ada yang bilang jantung. Makanya guyonan ngaji kita biyen niku lek nek wong megel niku iso kok ngene Mas Beni ya, iso kok mek ngelus dodo. Nyapa kok istilah ngelus dodo? Kenapa? Mergo apa ngelus tungkak adoh. Tungkak kan ngisor. Jadi penak ngelus tungkak kan ra enak manene. Jadi ngelus dodo karena merasa di sini tempatnya segala bentuk ide, kreativitas dan macam-macam. Loh, apa bukan otak? Otak itu hasil saja sebenarnya. Pengolahan di sini. Nah, secara secara nurani namanya fuad. Kolbun itu dalamnya namanya fuad. Maka segumpal darah ini paling menentukan, teman-teman. Jadi, karena dia menentukan, ternyata hati itu punya kondisi yang seperti ini. Ya sehat, sahih, kemudian sakit, marid, kemudian mayit, mati. Hati yang selamat, kolbun salim. Jadi macam-macam hati itu ada yang gini. Kita nanti masuk yang di mana teman-teman akan kita cek. Lah kenapa harus dicek?
pengaruhnya itu di kehidupan. Wong lek pas atine mati, dah wis dia apa-apane gak kena. Dengan segala maknanya ya, suami istri. Misalkan satunya hatinya mati. Wis berat, abot pokoknya. Dia apa-apane gak kena. Disenggol terus melilit malah. Jadi kalau hatinya mati kan ngeri. Makanya mohon izin, ini kenapa disampaikan, kita berharap nanti semuanya sehat, bukan hanya fisik, tapi juga rohani. Nah, hati yang bersih dan sehat itulah yang akan membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Pewenak di konco sing atine resik, sehat daripada hatinya mati. Yuk kita lanjut. Kalau disuruh milih yang mana teman-teman? Ya mestilah hati yang sehat, hati yang selamat. Lah apa bedanya sehat? Sehat belum tentu selamat emang. Walaupun salim itu yang paling menentukan. Oke, kita lihat. Kenapa begitu? Nih lihat. Di surat Mutaffifin ayat 14, jangan nanti cek, sudah hafal semua kan rata-rata? Alhamdulillah Mas Ari, hafal ya? Beres. Ya. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila melakukan satu dosa, maka terjadilah nokta hitam di hatinya. Dan apabila ia bertobat darinya, maka nokta itu lenyap dari hatinya dan menjadi cemerlang. Dan apabila ia menambah dosanya lagi, maka bertambah pula lah noktahnya. Yang demikian itu disebut oleh firman-Nya, sekali-sekali tidak. Al-Mutaffifin yang ini ya. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi teman-teman mohon maaf ya. Yang sering disampaikan, wong lek dosa siji, hatine kan mak tek tutupan ireng sito. Lek terus tek 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 tek. Hati ibaratnya cermin. Katanya Imam Al-Ghazali, berarti kalau cermin itu kotor, orang kena nggih ngoco. Ada sinar juga tidak bisa dibuat pantulan. Jadi artinya kaca itu menjadi tidak berfungsi. Sama persis teman-teman, ibaratnya kata Rasulullah ini, pengaruhnya dosa pada hati itu ternyata fisik itu berpengaruh. Makanya Kiai Haji Zainuddin MZ pernah dalam ceramahnya mengatakan beripun? Zainuddin MZ itu orang yang hatinya pelan tapi pasti kena plek. So ditekoni Gusti Allah, yang paling ditanyakan Allah itu bukan kamu meninggal karena paru-parumu kena plek atau pneumonia yang COVID menyerangnya di sana ya, tapi justru nanti yang ditanya sama Tuhan itu adalah penyakit hati yang fungsinya bukan hati liver maksudnya ya, tapi hati yang membuat perilakunya seperti ini. Jadi jenengan nanti tidak akan ditanya, nyapa korengan, kowe dosa kowe, kadasen panu, kurap, gatal jamur, pneumonia, paru-paru, jantung. Bukan itunya yang membuat nanti akan menjadi permasalahan besar ketika ditanya sama Allah. Tapi yang ditanya Allah SWT kalau hati itu adalah seperti ini. Apa itu saja penyakit-penyakit yang disebut oleh surat Mutaffifin itu menutup hati mereka. Karena Allah SWT menyampaikan ini, Bapak Ibu. Abu Hurairah, ini orangnya sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan tapi paling mendahului kebaikan ilmunya karena semangatnya itu. Jadi jangan merasa, kalah aku tua ini guys, ranutut nih, rusak di sana ya. Tidak, justru di sini Abu Hurairah memberikan contoh. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kamu, tidak pula melihat keadaanmu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dan amal. Lihat Bapak-bapak. Walakin yang duru ila qulubikum. Hati dan amal tidak bisa dipisah. Jadi nggawan tengah kaya apa ayu masih ingat ya, tapi nggawa pleki. Ene azan gak tau budal, cowetil. Karena apa? Hatinya dalam kondisi sakit wis tok. Duwe kenalan sitok Mas ya, ayu seneng awal-awali. Tapi begitu interaksi ngomong sak ngomong, apalagi interaksi dengan masalah ekonomi. Karena banyak yang bilang kalau ingin mengetahui karakter seseorang itu masalah pinjam meminjam. Itu baru ketahui karakter seseorang. Dawuh Umar bin Khattab, lek kowe tau mlaku ning gone dheke karo dheke 3 dina, lagi roh biji, cah ki piye kira-kira. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu teman-teman, akhlak itu amal sekali lagi dimulai dari hati. Jadi Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak ngantuk apalagi tidur. Jadi perso. Ingat, innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Ayo surat apa lagi? Sering krungu nek Jumatan nggih. Al-A'la. Jadi Allah itu mengetahui yang lahir maupun yang batin. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhuhu yuhasibukum billah.
Allah itu perso apa yang dilahirkan mau dirahasiakan. Jadi ini teman-teman yang perlu diwaspadai, karena Allah itu melihat hati seseorang. Hati itu akan muncul dalam perilaku sehari-hari. Misalkan ya, mohon maaf, anak saya di pondok ya, jadi jarang kalau pegang HP, karena udah pengabdian jadi boleh pegang HP. Orang-orang gaya usil. Status yang Facebook ini lah Mas Beni. Anak saya yang pertama itu ya. Status Facebook, status berpacaran. Kan muncul kan oleh apa bos semua friendnya apa yuk bully ayo moh gak like aku nin aduh sekolah kok kono pacaran bla 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 bundane langsung aja ngeboh le. Kalau saya kan modelnya cool, kalem, confident, enggak apa-apa kan. Jenenge canom ae. Jawabannya di komentarnya saya baca, enggak toh ini guyon. Ya, bundanya guyon itu tanda dari hati. Ayo musuh bundane sing koyo ulo mangan linggis masalah ya. Ora iso menggo modele. Ya sangel golongan darah AB deh. Jadi hapus, ganti. Tipe-tipenya. Jadi maksud saya memang ada benarnya. Kata Hakim, lek nuangne teko, metu teh hampir dipastikan jerone teh. Kecuali sing ngitungnya Demian apa Deddy Corbuzier ngono ya. Ning gone Britanian Got Talent ngono ya. Ya itu lain lagi, itu kan sihir apa jenenge permainan trik-trik apa sulap dan seterusnya. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah apa yang keluar itu biasanya memang dari dalam dalil mati. Filmnya nanti selain ini ya. Nah, jadi untuk menguatkan saja, jadi Allah hanya menerima seseorang yang menghadap kepadanya dengan hati yang bersih ini loh. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Yaitu dari harta dan anak laki-laki yang di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Belas ora kanggo. Jadi jenengan nanti hari kiamat duwe sepuluhan triliun apa lek nyumbangne gak diketokne mek tangane tok sing kiwa ngono kan di vlog ngono kae ya. Sekarang lagi musim sekarang. Di mana-mana begitu Mas Andi ya, ning media sosial itu ya. Bahwa itu ratusan ribu banyak di vlog. Saya dimintai komentar wartawan kemarin. Tolong berikan komentarnya saat terkait dengan lagi musimnya membantu orang hanya disoting tangan kirinya ngasihkan uang kemana-mana. Prinsip membantu itu bagus, wis ndak enek. Tidak ada satupun halangan. Kata Ipo Santoso lebih ekstrim. Ngewehi orang ikhlas panggang lebih bermanfaat timbangane. Orang ngewehi ora ikhlas pisan. Jadi apa orang ngewehi ngelokne sing ngewehi. Wis mbok kaya apa lek ora ikhlas mohon maaf ya. Pangga bermanfaat wong yatim iki lho, butuh maem, butuh duit, terus kita aku ora ikhlas dosa aku malah kayak sampean. Mending ke ono Mas ora ikhlas. Marak dhek wisan kok. Engkau urusan berikutnya, walaupun idealnya tetap ikhlas. Oke ya. Nah, kecuali dengan hati yang bersih. Hati yang bersih ini loh maksudnya, teman-teman. Memberi itu terang-terangan maupun sembunyi oleh kabeh kata Gusti Allah. Diizinkan. Sepenting syaratnya qalbun salim. Ya itu yang ditanya Allah SWT. Paham ya, teman-teman ya? Nah, sekarang kita lihat, mari kita lihat coba kita cek film yang mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi. Contoh ini sederhana ya. Mohon maaf ya bagi ibu-ibu ya. Ini lagi viral ini ya, tanggung jawab hati yang bersih seorang kakak dengan adiknya, tanggung jawab penuh kemurnian. Oh, dengan itu Mas. Sorry. Ini Mas. Mana nih? Sini. Kecil ya. Sini. Fahim arfe. Nangis. Apa yang ngunjuknya katok lah diambruk. Nangis dia. Luar biasa ya, salut kita. Paham ya maksudnya ya? Ini kalau tidak punya hati yang baik kepada adiknya, tanggung jawab yang murni, diculnya adiknya guling. Dia lebih butuh ngunjuknya katok. Untungnya cilik jangan. Saya tak balenane sih. Kene suarane gak Mas. Sampun ya? Oh iya, sorry. Thank you. Lihat. Karo nangis. Iki sing nyoting mau gel berarti.
Kayak maksud saya gini teman-teman. Nah, lek gak duwe hati, dia lebih egois. Ini hanya pembelajaran ya. Kita menyentil saya dan jenengan semuanya. Kalau menurut saya lah ya, mengomentari ini, ya memang dia punya kasih sayang luar biasa pada adiknya. Karena tidak pengen adiknya ambruk guling, walaupun dia kondisinya begitu. Nah ini salah satu contoh saja. Makanya dulu Mbah itu pernah menggelitik, pernah bertanya, kamu budal Jumatan wis meh telat, kesusu dalan wis sepi, mau tabrakan brewok kene wong kecuali kita. Bablas budal Jumatan apa mandek nulung. Asumsinya kalau nulung berarti kehilangan Jumatan. Ditambahi oleh setan-setan kadang bisi itu ketok apik. Makanya lah budal aja telat-telat. Budak ket mau ngene iki malah bingung to kowe. Ngene iki sebenarnya kowe Jumatan dosa lho kowe ora Jumatan. Nah, kuwi kowe enek dhewe sing ngurusi ya. Kadang bagus setan itu mikirnya. Kadang, tapi mau gele hasilnya gitu. Isinya menjebak. Ya memang begitu. Dajjal itu begitu ya menjebak. Nah, jadi kebersihan hati nanti akan bisa memilih dan memilah kira-kira mana yang harus dia lakukan. Oke ya, ini salah satu video untuk menggelitik kita dulu. Yang berikutnya, teman-teman, ini yang dulu ya, main dulu ben gak ngantuk juga. Iki sama gelnya sing ndi kira-kira? Kapok peran jarak ya. Beda remas radik emang toh. Angel omongane angel bocah iki pancen. Nah, gayane lho, gayane. Oke, ini hanya bahwa kita menguatkan materi tadi, sesungguhnya bahwa hati yang bersih itu akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita lihat bahaya bahaya hati yang paling ngeri. Kok hilang marah-marah. Ini yang akan nanti membuat gini ya teman-teman, penyakit hati itu kata Ustadz sampai bahasa lama itu ada yang dia merasakan betul. Sakit hati membuat dia itu merasakan galau, resah, gelisah. Pernah dengar ya? Resah dan gelisah menunggu di sini. Yang tahu ini berarti umurnya ketahuan betul. Di sudut Mas Pur tahu lagu ini? Nah, kata Mas Putih mesti ngerti Mas. Ini lagu zamannya Abi Mesah zaman biyen. Itu merasakan, tapi ada penyakit hati ngeri, lebih ngeri dari tadi. Itu penyakit hati berbahaya tapi dia gak kroso. Ayo, ini pura itu. Ini yang kita waspadai sekarang ini. Ini agak ngeri, merasa dirinya lebih mulia dan cenderung merendahkan orang lain karena merasa lebih sempurna. Hati-hati nggih, ujub itu bahayanya besar. Jadi rumangsa luwih apik timbang liyane terus merendahkan pisan. Termasuk kita urusan ibadah, salat nggih. Kusuk. Rumangsane kusuk. Jadi nek koncone obah ditambahi. Kalau belum sampai ngarani koncone belum sampai ujub nemen. Tapi begitu kita merasa kusuk, wis jebakan setan, terus koncone iki salat obah ae. Ngarepe salate ngenang ngene. Apa ya batine? Salat obah ae apa ya ditampa. Kaya aku ngene iki lho salat khusuk. Lah kuwi masalahe kuwi. Wis ngarani liyane, dhek dhewe merasa dilebih-lebihkan. Hati-hati jebakan aja di sana. Pokoknya mbuh piye carane ilmune setan MPC. Mbuh piye carane, pokoknya wong kuwi ora ditampa Gusti Allah. Ingat ya. Ini rumus dia harus kita ketahui. Jadi ujub. Berikutnya. Ini juga yang paling ngeri. Hasad, iri, dan dengki. Iri adalah tidak suka jika seseorang mendapatkan kebahagiaan. Ini gak kena dideteksi panjenengan. Jadi moro-moro ki enek wong ngadu status. Alhamdulillah diberi rezeki Allah bisa beli HP yang baru. Share wi nang Facebook, terus kita koncone maca buat alah apa ngono Pak dulu pamer, paling kayak koncone. Paling untuk warisan.
dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu kan kebahagiaan. Kalau itu mulai muncul dalam hati, hati-hati kita sedang qalbun marud, hati kita dalam keadaan sakit. Sementara inilah yang akan membuat kecelakaan itu yang nggak begini-gini. Maka dengki adalah selain tidak suka, ia juga berharap kebahagiaan itu hilang. Angel lagi. Demit itu ngene iki terus lembisi. Ini berat bagi yang tidak mampu menganalisa. Kudu banyak istighfar. Wes semua kita akan kena virus ini. Ya Mas Adi ya gak Covid tok sing bahaya iku. Iki virus ngeri iki. Iki maskere gak masker kene, masker hati barang iki. Masker sembarang-barang, selimutan malah niku. Karena ngeri masalah iri dengki itu. Ya. Bahkan pindah ke dirinya. Kenapa ini dosa besar? Dianggap Rasulullah sebagai penghapus amal, podo karo sama dengan api memakan kayu bakar, cepet dan duwe amal banyak hilang gara-gara dengki ini. Karena kenapa dengki ini dosa besar? Seolah-olah menganggap Tuhan itu salah memberi nikmat. Makanya Gus Bah kan berkali-kali dawuh, ciri orang bahagia itu yang paling utama ora seneng, ora keponan karo nikmate wong liya. Penting ini bagi saya bagus ini, walau angel. Ora kepoan karo nikmate wong liya. Winko ujung-ujungnya pertama enggak syukur, kedua kira iri, gak iso diantisipasi, dengki. Wis dengki, ngeri. Nauzubillahi min zalik, tsumma nauzubillahi min zalik. Jadi kita berdoa pada Allah. Nanti ada doanya dan caranya. Kita sampaikan dulu ya penyakit-penyakit hati yang sakit ini. Ya ini ya, sombong, riya, kikir, ujub, hasad, dengki. Ya, teman-teman, mudah-mudahan kita dihindarkan Allah dari ini. Saya dulu ngaji-ngaji awal SMP itu ngajinya Ihya Ulumuddin. Doa saya itu tidak pernah lepas dari Allah sampai saat ini. Ya Allah, aku berlindung padamu, jauhkan dari penyakit riya, sombong, ujub, takabur, iri, dengki. Mergo iki sing ngrusak kehidupan kita tuh ya penyakit hati ini. Paham ya teman-teman ya? Sombong ini apa sih? Kita ungkap satu-satu dulu, pelan-pelan aja. Menolak kebenaran. Ingat, menolak kebenaran itu sombong. Sehingga Nabi pernah ditanya, "Lek gawe sepatu api, nggih kelambi api." Bukan, itu bukan sombong. Malah Allah tuh suka kalau ada hambanya menunjukkan nikmatnya. Jadi gak sing rusuh-lusuh ngono. Sing kemproh-kemproh, aku zuhud ae aku klambine gak tos telikan. Rambutnya gak dijongkati, sepatunya jebol. Misalkan ya, montore elek, moge ngono ya. Ya beda lagi itu masa ini ya. Ya sombong, riya, the hidden shirk. Bahasa Inggris barang. Melakukan ibadah dengan niat supaya ingin dipuji manusia. Hati-hati ini, jadi penyakit ini kata Rasul seperti semut hitam di atas batu hitam malam hari. Gak ketok, gak kroso. Terus kikir, cetil, medit, buntut urang. Coba tile jan ngomong jare wong Jawa, banyu digegemi ra netes. Piye Mas, banyu digegemi ra netes Mas piye? Kan luwih apik jare Mas Beni, kalem sing penting netes. Nah itu kan luwih apik. Sik. Harus penafsiran tinggi Mas kalau sing ya. Banyu lo digegem gak netes piye maksudnya? Air itu kan tidak mungkin tuh digegem gak netes, gak mungkin. Lah itu sampai orang netes berarti jadile ndak umum. Ada itu di masyarakat ngobrol nyari duit, nyari donasi ngene Pak anu, wah sejerono Mas, kuwi banyu di anu apa digegem ra netes. Lha apa Mas? Waduh, angel wis pokoke angel kuwi. Lah kalau ada masyarakat menilai begitu masalah kecuali PT Aki ya. Mohon maaf, almarhum Mas Wahyu terkenal ya dimanapun berada, dia selalu meninggalkan hal yang selalu orang tidak akan pernah lupa. Jadi Masya Allah ya, amal jariahnya tertanam di mana-mana. Jadi ojo sampai cepetil, tadi ujub sudah. Baik, lanjut. Iri dengki naudzubillah min zalik. Mas, kene ngamalne Al-Falaq ora? Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Jadi trikul ini ojo sampai kari pagi dan petang 3 kali loh ya. Bagus lagi sebelum tidur ditiupkan ke tangan, usap ke seluruh tubuh. Wih Rasulullah hadis Bukhari Muslim itu wis gak tau kari Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Khususnya Al-Falaq ya Nabi. Coba qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung padamu ya Allah, penguasa subuh, penguasa waktu. Dari apa berlindungnya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya.
Termasuk COVID-19 makhluk Gusti Allah apa bukan? Nah, itu minta perlindungan pada Allah. Mintanya pada Allah. Terus apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam yang jahat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari orang-orang yang suka memberikan bul-bul itu ya, sihir-sihir itu. Terus terakhir ada lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang-orang yang hasad. Penting dan wajib jenengan itu, apalagi kalau suka di media sosial. Makanya kalau yang ikut Facebook saya, apa status saya yang mesti ada tulisan di sana. Wis statusku apa yang mesti enak kono? Apa Mas Beni? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Wis gak tokari ribuan status saya yo mesti enak Masya Allah itu. Gambar saya juga Masya Allah. Bediku enek sing ngesir mesti kan. Ngesir dengki. Kan macam-macam ain itu. Baik, lanjut. Hampir 9 ya. Bisa ya? Sip. Saya lanjutkan berikutnya, teman-teman. Bagaimana kalau sudah penyakit itu muncul? Inilah. Sebentar, tak golek ini obat hati yang nyambung tadi. Sudah saya siapkan tadi. Nah, ini. Kita cek mulai dari Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ini lewatnya Mas Beni aja ya ini ya di BBB. Menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita jaga kesehatan hati. Terdapat banyak dalil bahwa iman, ibadah, dan ketaatan adalah nikmat. Iman itu manis, ibadah itu manis, taat itu manis, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sehat. Nah, ini ketemu dulu kuncinya. Ibadah dan taat itu manis Mas ternyata. Manis, Pak. Yang belum bisa merasakan manis nikmatnya ibadah, jadi dia mungkin hatinya sedang tidak sehat. Pengen rasa nih, umpama kelangan subuhan di masjid, terus kok gak ketun, kok merasa gak nyesel, hati-hati, hati ini loro iki. Hati-hati ini ya. Jadi kalau jenengan ketinggalan kebaikan, terus umurnya, aduh ya Allah, kok ya rasubuhan di masjid yo gimana? Oh ya corona ya, oh ya wis gak apa-apa lek ngono. Walau pada rene corona ya ora tau masjid, waduh. Kok ya iso wae alasane. Aku ora Jumatan setahun. Kira nek corona ya ora tau Jumatan biyen kae. Baik. Dalam Al-Quran, Allah menyebut wahyu dengan sebutan ar-ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Yang dimaksud ruh pada ayat di atas adalah wahyu Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya juga menyebutkan bahwa iman itu rasanya lezat. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal, siapa yang memilikinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai melebihi lainnya. Pertama apa teman-teman? Bisa merasakan manis lezatnya iman. Ini PPKM-nya terakhir itu ini kapan ya? Ini level berapa sekarang? Kamu cipta 4 aja ya. Kan di Mijudes level tertinggi namanya level nyebelin. Nah, jadi di level 4 nanti siang waktunya keputusan ya, pengumuman ya, final ganda putri, alah bila olimpiade. Jadi Masya Allah ya, dunianya ngeri. Saya kemarin jajal di kota Kediri dari bapak itu sengaja bengi. Seminggu yang lalu tapi ya, sengaja bengi. Diluane mbakku, "Kowe ngawur ae bengi-bengi lagi Kediri wis stop reso mulih, alah jajal Pak Moge ngono-ngono." Memang dimatikan ternyata lampu ya. Awal-awalnya itu jalan do sepi gitu ya. Ya Allah, kota Kediri kayak begitu ya. Jajal saya pengen tahu ya. Nah, ini level 4, nanti enggak tahu apakah tambah level 5, terus tambah level nyebelin ya. Sampai di Facebook itu saya nyari belum ketemu, pas didudui ku apik ene wong satire namanya. Satir itu apa? Sindiran. PPKM iki, lockdown iki kudune 2 tahun. Nanggung kalau cuma sebulan atau 2 minggu. 2 tahun corona habis sak wonge. Teh mau megel. Jangan megel iki. Ya ini sindiran, astagfirullah. Ku kandungannya sehat to piye ngono. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Bagi yang Anda melihat yang gene abe, ojo didongakne, saya tidak setuju sekali. Ini masukan aja ya.
Wabe cangkruk kan ngrasake lara kapok jak boleh gitu ndonga ngono kuwi. Malah doakan semoga tetap sehat, engko gene apa-apa. Maksudnya gerumbul gitu, tidak boleh malah ndongakne. Kedua, ojo share emoticon tapi Anda tidak mendoakan sesungguhnya. Sudah di Facebook sudah saya ingatkan. Begitu jenengan ada kabar innalillahi telah meninggal, berhentilah sejenak langsung khususun Al-Fatihah. Wis Al-Fatihah tok lu paling 10 detik, man. Angele kaya apa? Dan itu palanya besar. Nggih apa nggih? Minimal gak iso Al-Fatihah iso lah padha ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu ngono misalkan. Tapi ini gak iso Al-Fatihah. Ojo mikir emoticon sedih. Apalagi sing wis enek stiker innalillahinya. Aku ora mikir blas lho kuwi, karek klik ngono metu. Aku kok rada gregeten kadang-kadang ngono ya. Wis kadang nah, lho apa ndak lho boleh gak apa-apa untuk empati biar di grup urip ngono. Tapi sesungguhnya dibutuhkan doa tenanan. Makanya ini termasuk mohon maaf ya, ngomong fatwa terlalu sembrono saya, menyerukan. Dan saya bersyukur pada Allah ini menjadi bagian pahala kita. Jadi begitu Mak Sret buka WA, innalillahi telah meninggal ayahnya. Nama kan ada di sana. Langsung aja, ya Allah, Al-Fatihah ini untuk Pak siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngono lho penak. Kan kata Rasulullah apa? Orang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, doa itu balik nang awake dhewe. Jadi Allah beri kesempatan oleh balasan doa itu akeh. Enek yang sakit langsung berhenti sejenak, jangan kirim emoticon dulu. Kirimkan Al-Fatihah atau doa sehat. Paham ya teman-teman? Ya ini tolong dimulai. Baik, saya lanjutkan dulu karena waktunya sudah mepet juga. Saya 2. Mencintai orang yang latar belakangnya hanya karena Allah. 3. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Nah teman-teman, ini yang paling utama. Lek iso ngrasane manut zat iman itu pengkon balik ning jahiliyah, balik ning masa lalu itu gaweding tenanan. Kalau sudah ada perasaan benci masa lalu yang jelek, jadi masa lalu biarlah masa lalu ben. Itu berarti nikmatnya iman mulai terasa. Baik, sekarang saya agak cepatkan dikit. Terus kemudian gimana untuk bisa menjadikan hati ini betul-betul bisa tenang, sehat? Nah, ini kata beliau ini. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Di dalam hati mereka, fi qulubihim maradun, ada penyakit. Tahu nggak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Yang dampaknya itu bisa kemana-mana. Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu, bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh, kemana-mana gitu penyakitnya. Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya. Udah di kemo berkali-kali, ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, dimakan oleh sel kanker. Di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, satu aja. Allah nggak mengatakan fi qulubihim amrad, di dalam hati mereka ada banyak penyakit, tapi Allah mengatakan fi qulubihim maradun. Jadi maradun bukan amradun. Jadi cuma satu penyakitnya dalam hati manusia itu. Cuma satu penyakit. Penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama, yaitu asyak. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia nggak yakin kepada kekuasaan Allah SWT. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, lalu ada masalah, dia hanya mengatakan
la haula wala quwwata illa billah, maka selesai semua masalah di dalam dirinya. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dalam hatinya masalah itu sudah selesai. Nah, ini loh teman-teman, bedanya. Walau masalah itu secara konkret belum selesai, tapi dalam hatinya sudah selesai masalah itu. Kalau dalam ilmu psikologi, orang yang hatinya tenang, itu idenya keluar. Orang yang punya ide kreativitas biasanya punya mood yang bagus. Dan itu dimulai dari hati yang tenang. Paham ya teman-teman ya? Jadi lihat kata Ustadz Hanan Attaqi ini. Walaupun solusi konkret itu lo guru metu. Jadi apa namanya? Istilahnya dodolan, orang payu-payu misalkan. Tapi dalam hati itu tenang, imam sama Allah gitu kumpulkan ini misalkan. Baik sangkanya pada Allah, bukan ragu-ragu. Ini penting sekali, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, ilmu satu ini urusannya di hati. Tapi hatinya wis kena solusi ini. Walau realnya belum. Bagi yang jomblo-jomblo, tenang. Realnya orang oleh-oleh pangganan. Realnya belum oleh, tapi hatinya udah nyambung nih Gusti Allah. Entah nono. Kan Erza habis ditangkap polisi misalnya. Tahu Erza ya? Oh nggak ngerti kata, ngikuti ikatan dinas teman-teman ya. Nah, jadi istilahnya gampangannya, neng hatinya wis beres. Dan itu awal dari kebaikan. Jadi masalahnya adalah kita yakin gak sama Allah. Masalahnya adalah gimana cara kita keep the faith, belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang penting ternyata keimanan pada Allah. Baik, kunci dari semua ini teman-teman terakhir, yuk kita yang diajarkan doa berkali-kali, ayat yang kita baca setiap kita asyam ya, sholat duha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang mensucikan jiwa itu akan beruntung, menang. Nah, ini doa yang wajib dilantunkan menurut saya pagi dan petang. Udah hafal semua kan? Doa yang luar biasa sekali. Jadi ket SMA Mas Andi ya, kita diminta melantunkan doa kayak begini ini ya. Hadis diriwayatkan Bukhari. Nabi tidak pernah meninggalkan. Lihat isinya, luar biasa. Allahumma inni a'udzubika. Mintanya kepada siapa ini? Perlindungannya kepada Allah lah ya. Karena yang bisa untuk menghilangkan semua hal terkait dengan yang diminta hanya Allah. Teman kita enggak iso. Mosok sambat padha kancane. Aku galau kancane. Wah, aku tambah galau mergo mbok curhati ngene iki. Kancane malah galau mergo kita curhati. Tapi hanya pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Apa itu? Berlindung kepada Allah dari hal yang hammi wal hasan, yang menyedihkan dan menyusahkan. Pernah sedih dan susah? Pernah apa sering? Pernah sering ya. Minta pada Allah, ya Allah, aku minta padamu berlindung dari kesedihan dan kesusahan. Yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wa kasal. Nah, ini dari hal yang lemah dan kasal itu malas. Ini bagian kehidupan kita. Minta pada Allah, nyambut gaya ke arah sarasen, ibadah ya arah sarasen, segalanya kok malas-malasan. Lemah sekali, dikit-dikit capek, dikit-dikit loyo, letoy, impoten dan sebagainya. Ini termasuk salah satu solusi. Minta pada Allah. Yang berikutnya adalah wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Ini penyakit ini, kikir dan penakut. Duitku kalek 20, ini sedekah entek. Oleh bensin entek nang dalan. Wah, dia karena sakmene kok diminta yatim piye iki? Nah, apalagi Agustusan ini banyak akan sumbangan. Jadi perlu menyiapkan diri supaya tidak menjadi orang yang bakhil. Yang terakhir ini, wa'udzubika min ghalabatid dain. Apa itu? Ini penting ini. Makanya doa ini biasa disebut sebagai doa lepas dari hutang ya doa ini. Dari lilitan hutang. Hati-hati ya. Hutang online simpan pinjam di apa namanya Bu? Ngeri itu ternyata ya. Hati-hati ya, jangan terjebak di sana ya. Mending utang ini Mas Andi udah karuan ya. Mas Beni udah. Lah ini pinjaman online ngeri. Saya sering ya Mas diteleponi karo iki sapa kon lagih nek kon lagih apa hubungane aku. Tiba aku koncone yang data. Ternyata disuruh nyetakan data apa? Nama-nama temennya ya Allah ya Rabbi. Oke. Terus waqahri rijal, dari tekanan penindasan orang. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong doa ini diajarkan Rasulullah untuk kita supaya kita tidak mudah sedih, duka, galau, tekanan orang, hutang, apalagi ini malas, lemah, itu ternyata Allah memberikan solusi di sini.
Mudah-mudahan hati kita terawat dengan baik, ketika sakit segera diobati, menjaga kesehatan hati, dan keluarga besar PT AKI menjadi orang-orang yang hatinya bersih, sehat, walaupun salim, sehingga insya Allah kehidupan itu berlangsung dengan begitu mesranya, begitu indahnya, semuanya merasakan nikmat dan bahagianya. Dan jangan lupa ya, minta doa pada Allah, karena yang bisa membuat hati kita sehat dan salim tadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng-bareng saya dan jenengan terus saling berusaha, berikhtiar, saling mengingatkan supaya tetap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk keluarga besar PT Anugerah Kupang Indonesia. Semoga Allah tetap lindungi, memberikan rahmat dan kesehatan sampai nanti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.